Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Saya turunkan, kata Allah, Al-Quran supaya isinya menjadi pedoman berkehidupan. Jadi semua kehidupan kita itu isinya ada dalam Al-Quran. Semua hajat hidup kita. Ya, saya baca cepat ya. Tidak usah ditulis, saya baca cepat saja karena direkam, teman-teman nanti bisa cek kembali ya. Misal saya kasih gambaran saja. Ini masih dalam kandungan. Bagaimana dalam kandungan ingin terlahir menjadi pribadi yang baik dan saleh, itu ada petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, amalan pertama apa bagi seorang ibu yang baru punya anak untuk memberikan ASI maksimal selama 2 tahun? Amalan pertama apa bagi suami yang baru jadi ayah dan punya anak pertama? Turun Quran surah kedua ayat 233. Sampai usia 2 tahun ke menjelang baligh, amalan pertama apa yang mendekatkan dia dengan Allah? Taat pada orang tuanya dan mengenal lingkungan dengan baik. Turun Quran surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar, bagaimana belajar yang bisa memahamkan dia sehingga dia bisa bawa pulang pemahaman itu dan mengajarkan kembali. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana mencari tempat belajar yang saat bersamaan menguatkan pengetahuan dan meningkatkan imannya. Turun Quran di surah ke-58 ayat yang ke-11. Lalu dalam pelajaran itu dia mulai menyebar. Ya, kadang-kadang orang Surabaya ke Jakarta, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Amerika, menemukan tempat baru. Bertempat yang baru, ketemu orang baru, tapi tetap menjaga sikap takwanya. Turun Quran surah 49 ayat ke-13. Kalau menemukan jodohnya di situ, bagaimana cara melamarnya? Turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran ke-30 ayat ke-21. Tugas pertama saat menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah yang standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat rizkinya, baru bergerak sedikit datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau dia belum melakukan, sudah dijamin dibuka kemudian rizkinya, berkahnya pintu langit dan bumi, Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Batuk. Kemudian dia mulai bekerja, tidak mudah, diminta petakan tantangannya. Kadang-kadang ada yang kecil, menengah, ada yang berat. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detailnya di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, orang ingin menyungkurkan. Bagaimana membuka usaha tapi tanpa nyogok, tanpa suap. Kalau ada solusi dibimbing Allah, kalau ada yang jahil ditolong. Turun amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 80. Istri merawat anak di rumah, jangan dikira mudah. Kadang-kadang dia menolak, kadang berkata, turun bimbingan Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sampai usia 40 tahun, sukses, bagus, anak ada, orang tua masih ada. Jangan disimpulkan itu hasil kesuksesan Anda. Boleh jadi ibunya yang menangis di keheningan malam, bapaknya yang serabutan bekerja, minta sama Allah supaya anaknya lebih hebat dibandingkan kedua orang tuanya. Ketika Anda mendapatkan kesuksesan itu, sertakan orang tua di dalamnya, sekalipun dalam doa. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat ke-15. Anda terus bergerak lagi, harta makin banyak, bagaimana menjaga dan meningkatkannya. Turun skema dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 103 sampai dengan 109. Dikeluarkan di 8 golongan Quran surah 9 di ayat ke-60. Orang tua enggak dizakati, orang tua diinfaki. Tapi bukan cuma orang tua, ada 5 golongan. Spesifik Quran surah kedua ayat 215. Yang umum Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 264. Naik lagi sampai sepuh, sampai kemudian berada dalam kondisi seperti kecil kembali, seperti bayi kembali, muncul masa pikunnya. Petunjuknya Quran surah 22 ayat yang kelima. Sampai kemudian menjelang sakaratul mautnya. Bagaimana sakaratul maut yang indah ketika nafas kemudian kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Diutus malaikat membawa maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Maka menghadapi itu, hadapi yang tenang, dipanggil dalam keadaan tenang, mendapatkan ridha Allah dalam keadaan tenang. Rumusnya Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Maka dia menyiapkan kurikulum sampai alam kuburnya. Disiapkan saat hidupnya bagaimana alam kubur itu bisa nikmat. Bukan cuma dunianya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi alam kubur nggak disiapkan. Maka turun kurikulum alam kubur. Quran surah kedua ayat 153, 154. Quran detailnya Quran surah ketiga dari ayat ke-169 sampai dengan ayat ke-171. Lalu disiapkan sampai kiamat turun satu surah ke-75. Kemudian disiapkan surganya. Dari sekarang kita siapkan. Dari 8 pintu surga petakan. Yang pengen surga Firdaus Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Yang di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Yang surga biasa yang penting masuk surga deh. Yang penting masuk surga. Quran surah kedua ayat ke-25.
yang nggak masuk ke surga tapi terancam neraka. Maaf, seringan-ringannya itu membakar semua tubuh sampai sekulit-kulitnya. Satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat itu adalah neraka jahanam. Hati-hati, pelajari perilakunya, jangan sampai masuk ke situ. Siapa kualifikasinya? Turun Quran surah keempat ayat 140. Yang belum ke surga tapi tidak ke neraka, di tengah-tengah, 50-50, soleh 50%, salah 50%. Maka ditempatkan di tempat yang tinggi, bisa mengamati surga, takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati sekitarannya disebut dengan A'raf. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua? Apa yang enggak ada?